Baik, mohon izin Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Adi Mahendra, ditugaskan sebagai moderator pada kegiatan rutin di Friday Morning Forum pada hari Jumat tanggal 9 Desember tahun 2022. Terima kasih untuk kesabaran Bapak dan Ibu, karena tadi ada sedikit kendala teknis, dan hari ini kita akan mendengarkan pemaparan dari Bapak Vidi Mardiansyah. Bapak Vidi ini adalah mahasiswa S3 yang dibimbing oleh Ibu Profesor Dr. Riri. Sebelum Pak Vidi Mardiansyah akan memaparkan presentasinya hari ini, maka izinkan kami mendengarkan pengantar dari pembimbing beliau, yaitu Ibu Profesor Dr. Riri. Untuk itu, kepada Profesor Riri, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Prof. Baik, giliran saya ya Pak Pembawa Acara. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Catur, Pak Kadep, Pak Dr. Arif, dan semua tim. Wah, udah lumayan rame ya. Selamat pagi. Saya maaf, ini lagi mengetik rapat dengan Dewan Guru Besar untuk evaluasi pembelajaran kita secara hybrid selama ini mengenai masalah etika dan pelaksanaan yang sudah dilaksanakan. Jadi karena waktunya sudah hampir untuk evaluasi, kebetulan hanya bisa Bapak Ibu ini hanya bisa pada pagi hari. Jadi maaf, saya double. Baik, kami sangat senang sudah sebulan atau lebih berlalu kita sudah memulai acara Friday Morning Forum ini, dan sangat senang sekali bahwa semangat kita selalu ada dan komitmen kita untuk terus menghasilkan karya, karena pada saat yang sama di seluruh dunia tetap bergerak ya Bapak Ibu sekalian, di seluruh tempat yang saya kunjungi, semua mahasiswa ujian, penelitian, dan semuanya tetap berupaya dengan sungguh-sungguh untuk dapat mencapai target despite of condition di mana kita kembali lagi ke kehidupan normal, di mana sekarang lebih sulit lagi karena semua orang juggling dengan kebiasaan-kebiasaan baru, dengan mengupayakan bahwa dalam riset kita terus mengalami peningkatan di mana kita dapat merasakan sendiri bagaimana perkembangan yang kita rasakan di dalam pemahaman kita, dan bagaimana kita terus fokus di bidang keilmuan kita sehingga bisa menjawab sesuai dengan standar yang sudah pakem di seluruh dunia. Kalau proses-prosesnya semuanya sama di seluruh dunia dimanapun, hanya waktu kitalah yang akan menentukan semuanya. Hari ini giliran IoT Plus Research Group, yang memang nama IoT ini sudah kami lebih dari 12 tahun yang lalu ya, jadi walaupun sekarang ditambah oleh Pak Catur memang dibilang IoT Plus aja Bu untuk blockchain dan berbagai pendekatan di dalam protokol engineering, sehingga hari ini yang akan bicara adalah Bapak Vidi Mardiansyah. Pak Vidi adalah dosen di Universitas Widyatama Bandung dan mendapatkan beasiswa dari LPDP, dan mudah-mudahan penelitiannya juga sudah dipresentasikan di beberapa conference. Sayangnya memang karena masih daring, jadi presentasi di luar negeri pernah dilakukan sebelumnya waktu itu ke Cina kalau tidak salah, tapi bukan dalam kerangka ini. Harapan kita bahwa kita adalah tetap menjadi scholar yang menjadi bagian dari penelitian di seluruh dunia. Next slide please. Baik, lanjutkan. Jadi di riset group ini lanjutkan lagi seperti di pertemuan pertama, lanjut kita sudah melakukan dari awal di riset group kami, Pak Vidi ini mengenai masalah lightweight blockchain, IoT dan machine learning yang digunakan. Dan kemudian ada Pak Nasser ya, Pak Delvi Hanggoro yang on the
giliran berikutnya, dan juga ada Pak Bambang Susilo yang sudah presentasi. Selanjutnya ada beberapa S3 baru yang sudah masuk, di antaranya Pak Dino, Pak Jauzak, dan Pak Agus, serta ada yang akan masuk lagi. Jadi satu ya. Jadi inilah riset group tim kita dari S3 yang sekarang banyak di bidang computer network, IoT, blockchain, dan masalah sustainability SDGs dalam pencapaiannya dengan blockchain teknologi. Seperti kita ketahui, semua orang bicara tentang machine learning. Kemarin pagi Pak Dadang, Prof. Dadang menceritakan bagaimana Pi teleponnya dari Tesla ya, dari Elon Musk akan segera masuk ke kita, dan banyak sekali terobosan-terobosan yang dulu kita bayangkan satu persatu sudah dikumpulkan menjadi satu. Nah, ini adalah sebenarnya akumulasi kemajuan dari semua yang sudah dikerjakan oleh seluruh tim dimanapun adanya, dan kita sudah menyaksikan bersama bagaimana di GitHub, di mana perkembangan teknologi dan kolaborasi yang kita lakukan dengan menggunakan collaborative tools sudah mencapai tahapan di mana begitu cepat semua berlanjut dan diteruskan. Jadi kita membuat citasi-citasi terhadap pekerjaan orang lain, dan kemudian itulah yang dilanjutkan ke tahapan berikutnya. Lanjutkan. Ini adalah riset grup tim kami. Lanjutkan. Ya, bicara tentang Pak Vidi, hari ini dia akan membicarakan tentang hasil simulasi yang sudah dilakukan dengan menggunakan SimBlock simulator untuk mengevaluasi banyaknya difficulty level algoritma yang disampaikan. Nanti akan diceritakan tentang leading zeros dan sebaiknya dan banyak hal mengenai proof of work konsensus untuk lightweight blockchain. Bapak Ibu sekalian dan seluruh mahasiswa S3, mudah-mudahan kita terinspirasi dan terus bekerja di tempat kita masing-masing, karena dunia terus berputar, jangan sampai Elon Musk menguasai semuanya. Kita harus melihat peluang-peluang baru yang juga dapat dilakukan dan menyiapkan sumber daya manusia yang dapat melakukan pemilihan terhadap teknologi dan pengembangan teknologi yang akhirnya nanti akan menjadi masuk dalam khasanah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia, karena tidak ada lagi borderless, di mana kita semua mendapat masukan yang sama dari evaluator dari manapun di seluruh dunia. Tanpa berpanjang lebar, saya persilahkan kita berikan tepuk tangan kepada Pak Vidi Mardiansyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Ibu Profesor Dr. Riri untuk pengantarnya. Berikutnya kita akan mendengarkan paparan dari Bapak Vidi Mardiansyah yang berjudul Difficulty Level Algorithm Based on Proof of Work Consensus for Lightweight Blockchains. Untuk itu, kepada Bapak Vidi Mardiansyah, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi. Makasih Prof, mohon izin menyampaikan materi. Sekali lagi saya ucapkan juga terima kasih Pak Kade, Pak Arif, kemudian Pak Catur. Presentasi ini kalau saya jadi deg-degan Pak, lebih deg-degan dari UHR kayaknya, karena audiensnya bisa nanya. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik, mohon maaf ada kesalahan teknis karena baterainya udah nggak jelas. Oke, baik, hari ini saya mohon izin menyampaikan materi presentasi saya dengan judul Lightweight Difficulty Level Algorithm Based on Proof of Work Consensus for Lightweight Blockchain. Mungkin saya juga tidak ahli dalam blockchain, tapi mudah-mudahan kita bisa berbagi ilmu di sini. Baik, tak kenal maka tak sayang nggak ngasih uang. Oke, ini siapa saya, mahasiswa S3 sampai saat ini, dan alhamdulillah dapat scholarship dari LPDP sebelum LPDP mengubah usia ya. Jadi masih rezeki saya. Lanjut. Nah, materi hari ini kita akan bicara ada 5 agenda, dari memperkenalkan terlebih dahulu, terus kemudian nanti
kontribusi yang sudah saya bangun saat ini, research work yang sudah kami lakukan, dan juga ada ongoing research-nya. Oke, untuk introduction-nya mungkin langsung saja di sini. Ini yang biasanya jadi masalah. Masalahnya apa? Kadang-kadang orang bilang Bitcoin atau orang bilang blockchain itu sesuatu hal yang sama. Tapi sebenarnya Bitcoin dan blockchain ini adalah sesuatu yang berbeda dalam tanda kutip. Bitcoin ini sebuah sebuah hasil implementasi dari teknologi blockchain yang ada, di mana Bitcoin ini dipropos pertama kali oleh Mr. Satoshi Nakamoto. Oh, jangan Mr. ya, saya kan anonimus ya. Jadi ada oleh Satoshi Nakamoto, dan sampai sekarang nggak ketahuan apakah itu pria atau wanita. Mungkin kalau kita di dunia kayak saya sebagai dosen, pasti gimana caranya ngakuin Pak ya, ngakuin papernya. Ini kok papernya nggak diakuin, padahal kalau menurut kita di research group nyebutnya ini paper mengguncang dunia. Tapi kok nggak ada yang ngaku siapa yang bernama Satoshi Nakamoto-nya. Oke, kemudian di sini ada 3 hal yang bisa dibilang berpengaruh di dalam blockchain teknologi, yaitu ada hashing teknik, ada konsensus, dan juga ada algoritma, pada distribute mechanism. Fokus kami di riset ini adalah di hashing teknik dan konsensus algoritmnya. Lanjut, mungkin kita bisa jelaskan satu persatu. Di hashing teknik ini, pada intinya saya yakin teman-teman, Bapak Ibu juga sudah kenal, apalagi di Fakultas Teknik ini jago-jago nih. Jadi kita bicara tentang proses hashing, di mana proses hashing ini adalah one way direction, beda dengan encrypt decrypt. Kalau encrypt decrypt berarti bisa dibungkus dan bisa dibuka, tapi kalau hashing ini adalah one way direction, jadi sekali jalan tapi tidak bisa dibalikin. Hashing teknik yang digunakan di sini ada MD5, ada SHA, baik itu SHA-256 maupun SHA-512 ya. Kemudian yang coba saya fokuskan di sini adalah di SHA-256-nya. Next, tentang konsensusnya. Apa itu konsensus? Konsensus di blockchain ini adalah sebuah mekanisme untuk menyamakan persepsi seluruh member atau seluruh node yang berada di dalam jaringan blockchain tentang bagaimana proses pengakuan sebuah blok yang diciptakan. Di blockchain di awal kita kenal dengan konsensus yang namanya proof of work. Dan ini yang coba saya kupas lebih lanjut, karena nanti ada masalah sebenarnya di sini. Selain proof of work, ada juga proof of stake, delegate proof of stake, ada proof of authority atau POA, dan yang lain sebagainya, PBFT, banyak. Cuma saya coba mengupas yang di proof of work-nya saja. Kemudian yang terakhir adalah distributed mechanism, di mana mekanisme blockchain ini agak sedikit berbeda, karena kita tahu biasanya kita berbicara centralized, di mana segala sesuatunya ada di dalam server. Tapi di sini kita bilang bahwa servernya ada di mana-mana, bukan ada di dalam server, tapi servernya ada di mana-mana. Sehingga kalaupun ada sesuatu masalah di salah satu node yang lain masih bisa saling membackup. Dan kalau seperti ini, misal kayak kemarin kejadian di Cianjur, server kita ada di Cianjur, ya sudah wassalam biasanya. Kecuali servernya dipasang di cloud. Next, saya punya sebuah masalah di dalam problemnya Bitcoin ataupun blockchain teknologi, yaitu kita coba di proof of work. Ada mining race di sini, dan kemudian ada high energy waste, dan kemudian ada high resource hardware. Apa itu nanti mining race, kita akan lihat, dan solusi yang kita tawarkan di sini adalah lightweight blockchain, di mana lightweight blockchain ini sudah diusulkan oleh Mr. Tully dari Australia, tentang dia juga distributed, kemudian multi-platform, dan pastinya lightweight, lebih ringan. Lebih ringannya kenapa? Nanti kita bisa lihat di belakang.
kita coba bahas satu persatu tentang permasalahan yang ada di dalam proof of work-nya ini. Mining risk, high risk energy waste, sama high resource hardware-nya. Oke, so secara structure bisa dilihat di sini. Ini ada yang disebut mining race-nya ini adalah sebuah perlombaan dari seluruh node yang akan berlomba untuk melakukan proses mining. Siapa yang menang pasti adalah yang memiliki resource hardware yang paling tinggi. Kemudian yang kalah pasti akan menghabiskan resource, dan makanya di sini adalah disebutkan high energy waste-nya akan terbuang cuma-cuma. Jadi di sini sebentar harusnya ada. Nah ini. Oke, jadi 3 orang ini, Alice, Bob, dan John ini akan berlomba-lomba melakukan proses mining untuk mendapatkan sebuah hash target yang ditentukan. Sehingga sebagai contoh, misalkan John ini berhasil memenangkan, Alice juga berhasil memecahkan hash targetnya yang ada di sini, tapi si Bob ini tidak berhasil. Nah, Alice dan Bob ini akan posisinya yang kita sebut sebagai high energy waste-nya, karena dia udah berusaha dan dia tidak mendapatkan apapun. Yang menang cuma si John. Nah, di sini kita coba fokuskan lagi bahwa target hash ini adalah sebagai fokus riset kita. Apa itu hash target? Nah, hash target ini adalah sebuah algoritma, mekanisme yang ditujukan untuk mencari sebuah nilai hash tertentu, di mana untuk membuat create sebuah blok, seluruh transaksinya akan diproses hash, akan dihashingkan, dilakukan proses hashing, dan kemudian dicari hash target yang sesuai. Hash target yang hash function yang digunakan di sini menggunakan SHA-256, dan kemudian targetnya yang dikejar adalah seperti ini. Dia memiliki, seperti tadi yang disampaikan oleh Prof. Riri, adalah memiliki sebuah leading zero. Tapi ternyata seiringnya berjalan pengajuan jurnalnya minta ditambahin, akhirnya saya tambahkan bukan hanya leading zero tapi juga count zero-nya. Jadi baru accepted tadi setelah ditambahkan, lumayan ngoding lagi gitu. Nah, oke. Next, kita bicara objektif dan contribution-nya. Nah, di sini lebih ke menceritakan bagaimana proses pencarian leading zero-nya ataupun count number-nya dari sebuah proses hashing-nya. Mungkin di sini juga teman-teman akan menganggap bahwa ini mah udah nggak aneh. Memang nggak aneh gitu. Kalau udah bicara leading zero dan count zero mungkin sudah nggak aneh. Hanya mungkin di lightweight blockchain ini masih terbilang belum ada, dan kita coba dan berhasil. Kemudian, jadi permasalahan yang ada di sisi penelitian kami dari proof of work adalah mining race, terus kemudian ada high energy waste sama high resource hardware. Maka kita punya sebuah objektif bagaimana untuk mereduce mining race tersebut pada lightweight blockchain dengan menggunakan pengaturan tingkat kesulitannya. Ada problem lagi di dalam miningnya. Nah, ternyata solo miner ini kita tahu sekarang kalau ngomong Bitcoin lagi turun sih ya. Kemarin 900 juta, sekarang per hari ini itu sekitar 250-260 juta. Dan udah mulai rugi itu. Rugi yang miner rugi. Makanya biasanya kita usulkan cluster miner, jadi keroyokan. Ini lebih worth it. Tapi dalam hal ini bukan untuk mining Bitcoin-nya, tapi ini kita lebih ke teknologi blockchain-nya. Kita usulkan sebuah cluster miner untuk mereduce racing condition-nya. Kalau tadi kesannya sia-sia yang orang yang kalah, tapi di sini kerjaan dia tidak sia-sia karena prosesnya akan jauh lebih cepat proses miningnya. Next, research work yang sudah kami lakukan ada 3 riset saat ini yang sudah berhasil dan sudah publikasi.
Di stage exploration yang pertama kami awalnya kita mencoba mengintegrasikan dari sebuah ide mengetes menggunakan alat IoT yang namanya oximeter. Kebetulan alat oximeternya ini kita gunakan pas sebelum pandemi. Jadi waktu beli itu harganya 2 juta. Begitu bulan Maret pandemi, oximeternya jadi murah. Bahkan sampai hari ini 100.000 aja ada gitu kan. Rugi juga saya beli dulu Pak. Beli 2 juta, sekarang harganya cuma 100.000, 150 mungkin. Ini nggak apa-apa, namanya penelitian. Eksplorasi yang kedua, kita coba mengimplementasikan dengan simulator namanya SimBlock. Nah, ini yang kita bahas hari ini. Kemudian exploration yang ketiga, kita gabungkan dengan cluster mining, dan sudah berhasil juga, dan sudah publish juga. Dan kita coba kupas satu persatu. Di first stage exploration kami usulkan bagaimana untuk mengetes integrasi perangkat IoT kami, oximeter, dengan device untuk bisa menciptakan sebuah lightweight blockchain, di mana pengujiannya saat itu menggunakan leading zero, belum menggunakan count zero. Nah, jadi ini agak maju mundur ini sebenarnya penelitiannya. Kemudian case study-nya kita coba ambil dari sleep apnea. Ini sleep apnea ini gangguan tidur, di mana pada saat tidur tiba-tiba terbangun. Alhamdulillah itu kalau terbangun, kalau nggak terbangun malah wassalam nanti. Karena ini kekurangan oksigen di otak sehingga kinerjanya jadi nggak bagus. Oke, lanjut. Nah ini skema yang sudah kita propose dan sudah publish juga. Jadi alat oximeternya dikoneksikan dengan perangkat smartphone, terus kemudian dikonekkan ke server untuk membuat blockchain-nya yang dalam bentuk lightweight blockchain. Oke, ini beberapa requirement yang diperlukan. Nah, ini sekarang harganya udah murah ya Bapak Ibu. Ini saya dulu tadi saya bilang 2 juta saya belinya. Dan datangnya lama. Oke, lanjut. Programmingnya kita gabungkan dengan MIT, kemudian ada Java, ada Python, dan ada PHP, dan ada Flash Web Server. Algoritma, hasil, lanjut saja. Kemudian untuk stage yang kedua, nah ini yang dibahas hari ini, kita memodifikasi sebuah simulator blockchain yang sudah ada dengan menambahkan leading zero. Awalnya nambahin leading zero, tapi karena kebutuhan paper akhirnya kita tambahkan sebuah algoritma berikutnya count zero. Baru alhamdulillah bisa di-accepted. Perjalanan panjang para pejuang jurnal yang ada di sini. Oke, source programnya ada di SimBlock Simulator, jadi source aslinya ada di GitHub, bisa dicek, dan kemudian modifikasinya juga sudah kami upload di GitHub juga. Oke, kenapa kami milih SimBlock Simulator? Karena dia sebenarnya sudah cukup bagus, dia bisa memperlihatkan propagation terjadinya penyebaran bloknya ke seluruh node-nya. Hanya masalahnya hanya di sini. Proses miningnya hanya ditentukan berdasarkan nilai yang dimasukkan di sini. Artinya dia tidak secara signifikan terlihat, ya. Apalagi kalau bicara lightweight blockchain, biasanya itu nanti akan kita usahakan bisa diterapkan di perangkat IoT yang kita tahu memiliki keterbatasan dari proses computingnya. Ya, jadi permasalahannya di situ. So saya coba kita ubah dan kita modifikasi beberapa permasalahannya. Secara structure kita punya susunan SimBlocknya seperti ini, dan yang saya buletin ini adalah yang sebagai catatan kita modifikasi. Saya perbesar. Nah, jadi ini aslinya seperti ini, kita coba modif sedemikian rupa. Kesannya cuma beberapa proses dan berapa pengecekan muter, tapi ternyata codingnya minta ampun. Memodifikasinya cukup lumayan effortnya. Oke, algoritma saya skip.
Comparisonnya ini kita bikin sekian blok. Kenapa nggak banyak-banyak? Karena perangkat IoT. Jadi jangan banyak-banyak. Kita butuh nangkep datanya, bukan butuh prosesnya. Mungkin prosesnya ada, tapi mungkin ceritanya tidak terlalu signifikan kalau terlalu banyak. Result eksperimennya, yang SimBlock selalu statik seperti ini. Tapi kalau yang menggunakan difficulty level kita bisa lihat, nah ternyata begitu level 5 tewas juga. Karena perangkat IoT-nya nggak kuat. Tetap kalah. Pakai laptop pasti kalah. Oke, ini hasil perbandingannya. Tetap di level 4, level 5 udah mulai spike tinggi. Kemudian kalau ini tambahannya, ini saya menggunakan ConZero-nya. Nah, ini lebih stabil. Jadi temuan kami daripada menggunakan leading zero, lebih baik menggunakan ConZero karena urusannya untuk perangkat IoT bahkan sampai ini harusnya sampai level 19 ini, ini yang sampai level 11 ini di bawah 1 detik. Jadi masih suitable untuk perangkat IoT untuk melakukan proses mining menggunakan Bitcoin blockchain. Oke, kalau ini results penggunaan CPU dan memorinya. Ini CPU, ini memorinya. Masih lebih baik. Meskipun di tingkat yang lebih tinggi jadi lama juga. Oke. Nah, ini yang sudah kami modifikasi. Kita karena permintaan reviewer ya, permintaan reviewernya juga pengen di-share, pengen dilihat ya, akhirnya kami share. Jadi bisa diakses di GitHub kami. Di third stage exploration kami, ini yang tentang cluster mining. Jadi alhamdulillah juga sudah publish di conference. Kita gunakan Python. Coding approach-nya menggunakan multiprocessing. Nah, tergantung CPU-nya. Kebetulan pakai yang ini. Ada 6 core. Berapa ini ya? Saya lupa. Kita udah coba semua. Kemudian cluster miningnya, tapi ternyata untuk level-level yang kecil masih kalah dengan solo miner. Tapi begitu sudah tingkat kesulitannya cukup tinggi, ini cukup powerful karena cluster minernya bisa lebih cepat menemukan. Cara bekerjanya seperti ini juga ditampilkan bahwa si miner manajernya akan menentukan siapa yang akan ke bagian mana, kan seperti itu. Jadi pada saat minernya bekerja, dia seolah-olah punya tes atau punya daftar tugas yang diberikan oleh si miner manajernya. Siapa yang menemukan terlebih dahulu, maka yang lain akan stop dan rewardnya akan di-share. Tapi tentu saja yang menemukan akan mendapatkan sharing yang lebih tinggi dibandingkan yang lain. Nah, di sini terlihat bahwa solo miner ini masih lebih kecil. Ini solo minernya masih lebih kecil, masih lebih cepat karena mungkin kita lihat bahwa seolah-olah si task manajernya pada saat ngebagiin tugas, yang solo miner udah selesai duluan. Ini kita menemukannya seperti itu. Jadi dia lebih cepat. Tapi begitu sudah bicara 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ini masih lebih tinggi. Jadi si solo miner lebih lama dibandingkan dengan yang cluster miner, lebih cepat menemukannya. Ini sudah terlihat lebih tinggi lagi. Jadi di sini terlihat solo miner untuk yang tingkat kesulitan rendah itu dia masih lebih cepat. Tapi begitu tingkat tulisan lebih tinggi, malah terakhir yang kita coba malah dia lebih tinggi lagi. Ya. Ini juga sama, GitHub-nya sudah kami share juga, bisa diakses, bisa dicek, bisa dilihat. Ongoing riset saat ini, ini lanjutan dari penelitian kami. Nah, karena ceritanya kami menemukan adanya keperluan. Kalau ngomong blockchain itu adalah transaksinya yang disimpan. Kemudian bagaimana kalau kita akan membuat sebuah query-nya
Untuk tahu at least kalau di financial Bitcoin kita akan bicara saldo Bitcoin kita saat ini berapa, yang sudah kita spend berapa, yang sudah kita receive juga berapa, itu tidak bisa dilihat. Nah, bisanya dilakukan query, tapi melakukan query ini segala sesuatunya transaksinya ada di dalam yang namanya Merkle root. Di mana di Merkle root ini seluruh transaksi disimpan. Pada saat dilakukan query, dia akan membaca dari blok yang pertama sampai blok terakhir, dan itu memakan waktu yang cukup signifikan. Meskipun kalau di dalam dunia internet tetap lebih kencang sih gitu. Tapi kemudian kita akan usulkan bagaimana membuat Merkle tree-nya ini hanya sebatas untuk berikutnya adalah untuk klarifikasinya saja. Oke, maka kami usulkan permasalahannya kita bagaimana mengetahui current position sama latest information-nya. Sehingga kita usulkan seperti ini. Bagaimana menambahkan sebuah, selain mereduce mining race-nya tadi, kita juga menambahkan sebuah struktur data di dalam struktur blockchain-nya. Yang kita sebut di sini kita sebut sebagai Patricia Tree plus plus. Nah, karena ngomong plus plus ini seru biasanya. Jadi saya agak tambahin plus plus. Plus plusnya apa? Karena plus plusnya di sini ada sebuah data structure yang kita simpan sebuah informasi. Oke, tujuannya untuk nambah update information. Jadi tidak perlu membuka Merkle tree-nya, tapi cukup membuka elemen terakhir dan ada Patricia tree-nya yang bisa menyimpan update information-nya. Strukturnya yang kita kembangin dari Patricia tree-nya kita tambahkan di sini. Nih update informasinya. Bisa dicek Bapak Ibu. Patricia tree-nya yang gambar kuning-kuning itu. Kemudian algoritma yang sudah kami lakukan seperti ini. Hasil programnya juga saat ini seperti ini. Jadi so far saat ini sedang proses capturing data, proses pembanding data. Makanya yang sedang kita lakukan saat ini adalah compile research-nya, terus kemudian preparation untuk submit ke reputable international journal. Terakhir, nah ini sedikit show off. Pejuang S3, ayo ngacung. Yang dikejar jurnal. udah dapat jurnal tuh kayaknya udah flow gitu, tapi saya belum. Oke, so ini beberapa list publication untuk conference yang tadi juga sudah disampaikan oleh Prof. Didi. Yang pertama ini yang di Paris, Prancis. Ke Paris Pak, alhamdulillah enggak. Pandemi. Ya. Jadi bersyukur juga sih kalau ke sana kebayang ongkosnya aja udah lebih dari jurnalnya. Jadi ini di Paris, alhamdulillah keterima. Terus kemudian yang baru kemarin 2022 di Guangzhou, Cina. Ini ada di IEEE Explore. Kemudian untuk yang jurnal pertama saya keterima di Tampang University, Journal of Applied Science and Engineering, ini Q3. Kemudian untuk yang jurnal keduanya, Simulak Simulator, Sensors, ini alhamdulillah Q1. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya slide-nya kurang 1. Kalau saya pencet nanti tulisannya azab buat yang nanya. Tapi jangan dipencet deh. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Vidi Mardiansyah. Kami berikan aplaus kepada Pak Vidi. Selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Mungkin kita buka termin pertama dulu ya Pak. Ini yang paling berat nih. Kami beri kesempatan dulu untuk 3 pertanyaan. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Ada? Apa karena presentasinya sangat teknis sekali sehingga bingung mau ditanyakan apa gitu kan? Udah. Monggo Bapak dan Ibu. Kayaknya memang teknis banget tadi Pak.
Jadi Bapak harus nerangin lagi blockchain itu apa kayaknya. Nerangin algoritma kayaknya. Silakan Bapak. Jadi yang jelas kemarin saya juga habis presentasi di webinar juga. Teman-teman S1 tuh yang nanyain, Pak, jadi gimana kapan atau saya belajar blockchain atau Bitcoin? Malah larinya sampai ke Bitcoin gitu kan. Saya cuma bilang, kalau Bitcoinnya rugi. Kecuali GPU-nya udah seri 40 sekian, nah itu baru bisa. Tapi kalau untuk blockchain-nya ini kan kita ngejar teknologinya, jadi bukan untuk Bitcoin-nya. Jadi teknologi blockchain ini lebih ke pemanfaatannya untuk mensekurkan data, intinya sih gitu. Banyak juga level higher education sekarang mencoba menerapkan. Kemarin MIT menerapkan certificate based on blockchain, sehingga sertifikat ijazahnya ini nggak bisa dimanipulasi. Di Indonesia ini seru banget Pak ya. Banyak yang jagoan Photoshop. Ijazah apapun bisa di-create, bahkan kerjasama dengan percetakan. Ijazah yang ada logo emasnya aja juga bisa di-create Pak. Jadi ini beresiko tinggi, sehingga begitu kita masukin blockchain, kita ambil teknologinya, kita nggak ngomong koin-koinnya, tapi kita ambil teknologinya bahwa kampus bisa menerapkan teknologi blockchain, sehingga mahasiswa nggak perlu pegang ijazah, cukup dikasih link dan linknya masuk ke server. Ada yang bisa ngacak-ngacak, kalau ada yang bisa ngacak-ngacak rusak semua gitu blockchainnya gitu kan. Dan mahasiswa juga nggak direpotkan lagi dengan legalisir, karena legalisir pun jadi satu masalah. Bisa cap bisa dibikin, cap basah bisa dipesen mirip, bisa tanda tangan. Perusahaan non jauh di sana nggak bakal ngecek ini tanda tangannya Pak Catur bener nggak, kan nggak bakal dicek Pak. Jadi percaya aja, yang penting cap basah. Tapi kalau udah blockchain seperti ini, mungkin dengan dikasih link itu udah seru. Nggak ada yang manipulasi transkrip nilai pun nggak mungkin, karena datanya semua udah terblokir dengan baik. Bahkan mungkin Prof. Rudi kemarin juga sudah menerapkan NFT, metaverse-nya. Nah itu lebih seru lagi. Jadi vendor ataupun perusahaan mau ngecek transkrip nilai mahasiswa, tinggal masuk ke situ, dunia mayanya, di temboknya ini fakultas teknik, oke, masuk ke lorongnya, nanti prodi ini ijazah tahun sekian itu ada semua di situ, tinggal ngintip aja itu orang HRD-nya. Mungkin itu Mas Adi kalau dari saya. Itu biar nggak teknis gitu ya. Tadi teknis banget. Baik, terima kasih Pak Fidi. Mungkin setelah ada penjelasan seperti ini akan banyak Pak yang nanya. Baik, mohon memperkenalkan diri dulu Pak. Sudah aku pakai ini. Wah ini mulai berat nih. Yang nanya banyak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Angel Mas. Ya, perkenalkan nama saya Susilo Mindarta, seangkatan dengan Mas Fidi. Mungkin bukan pertanyaan, saya pertama kali mengucapkan selamat ke Mas Fidi karena sudah berhasil terbit jurnal Q1 gitu. Amin. Makasih Mas. Ya. Mungkin satu pertanyaan, kan tadi di hash function yang dipakai adalah SHA-256 gitu ya. Nah, itu menurut saya pertanyaan besar bagi saya, kenapa menggunakan SHA-256. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, mungkin perlu difikirkan ke depan untuk menggunakan hash function yang lightweight tambah lightweight juga. Kan sekarang sedang ada kompetisi NIST lightweight kriptografi. Mungkin itu bisa dipakai. Kan sekarang ada 10 algoritma yang memang diklaim lightweight dan hasilnya juga bagus. Ya, mungkin misalnya kalau nanti Mas Fidi dan tim itu menggunakan algoritma yang sudah benar-benar lightweight, kan kalau SHA-256 bukan lightweight sama sekali. Betul. Nah, jauh sekali ketika kita bicara hashing yang dilakukan itu jauh banget. Kalau misalnya itu bisa digunakan, insya Allah hasilnya akan lebih bagus kalau dikaitkan dengan IoT devices. Siap. Itu saja satu pertanyaan dengan satu usulan dari kami. Siap. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Mungkin langsung ditanggapi dulu ya Pak. Terima kasih Mas Susilo. Wah, teman seperjuangan mencari jurnal.
Oke, jadi memang kenapa SHA-256 awalnya karena apa ya, terpesona dengan Bitcoin. Nah, karena Bitcoin ngambil SHA-256. Terus kemudian kita coba eksplorasi, kita pasang di perangkat IoT. SHA-256-nya nggak jadi masalah. Yang jadi masalah itu adalah hash function target hash-nya. Karena tetap cepat. Untuk lightweight tetap cepat, nggak ngabisin 1 detik juga nggak. Jadi cuma yang jadi masalah itu adalah mencari hash target sesuai yang diinginkan sebuah blockchain. Nah, kenapa nggak MD5 aja misalkan gitu kan? MD5 mungkin apa istilahnya, bukan bug ya, kemungkinan terjadinya sebuah message yang sama, message yang berbeda dengan nilai hash yang sama masih mungkin. Tapi untuk SHA-256 sebenarnya masih mungkin juga, tapi kalau dibilang kemiripan itu nggak mungkin. Nah, jadi misalkan A dengan A spasi sama A1 itu totally different, beda dengan 64 karakter hasil hashingnya ya, Mas Susila. Makanya kenapa SHA-256 sebenarnya mau pakai SHA-512 ataupun pakai SHA yang khusus lightweight pun juga mungkin bisa. Memang kebetulan kita belum kacamata kudanya sampai situ. Nggak kacamata kuda yang lain. Terus tadi juga nyambung dengan lightweight yang lain, ya itu tadi kita kebetulan penelitian lanjutannya nggak ke situ, agak sedikit melihat di strukturnya. Jadi mungkin bisa jadi ide teman-teman yang blockchain, lightweight-nya sudah ada, tinggal lightweight hashing teknik menggunakan lightweight. Wah, bener Mas. Jadi satu topik lagi itu. Topik TA, topik disertasi. Jadi penelitian lanjutan kami malah menuju ke struktur database dari blockchain-nya. Jadi kita gabungkan mix dari lightweight-nya, sudah lightweight tapi bisa melihat query. Jadi pencarian data, misalkan kalau yang kita coba implementasi digabung dengan WSN, Wireless Sensor Network. Jadi misalkan kita merekam suhu, pada saat data disimpan di dalam Merkle tree-nya, di status terakhir Patricia tree yang saya miliki, saya bisa tahu terakhir suhu paling tinggi kapan, suhu paling rendah kapan, terjadi spike suhu perubahan yang tidak jelas kapan, suhu saat ini kapan. Nah, itu bisa dilihat. Tapi kalau di blockchain yang sebenarnya itu untuk mencarinya harus membuka blok dari awal, membaca Merkle tree-nya satu-satu untuk tahu suhu paling tinggi kapan ditemukan. Itu akan jadi lama. Tapi kalau dengan menggunakan struktur database yang kita buat, segala sesuatunya sudah kita query-kan dari awal, kita tangkap dan kita simpan di sini. Koprom juga menyampaikan bagaimana untuk pembuktiannya. Nah, jadi suatu ketika pun kita pembuktian dengan membaca lagi blok yang dari awal sampai akhir pun kita bandingkan. Dan alhamdulillah so far nggak selalu pas, nggak miss sedikit pun. Mungkin itu Mas Susila. Baik, terima kasih Pak Fidi. Mungkin ada penanya kedua, silakan memperkenalkan diri, Pak Jun. Ya Pak, terima kasih untuk presentasinya dengan Pak Fidi ya. Pak, mau nanya terkait pengembangan blockchain, ini kalau di community-nya developer blockchain itu ada nggak? Apakah ada rencana untuk membuat standarisasi blockchain? Tadi saya melihat mungkin masih ada perkembangan terus dan mungkin sepertinya belum ada standarnya mungkin menurut saya. Kalaupun dia ada, itu kira-kira di community apa? Kemudian atau memang sengaja tidak ada standar, tidak dibuat standarisasi? Nah, gimana seperti itu Pak? Itu aja Pak pertanyaannya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Junato. Silakan Pak Fidi. Oke, so far sih setahu saya komunitas blockchain Indonesia ada Pak. Sampai lupa namanya. Ini dari teman-teman Telkom Indonesia, Universitas Telkom juga ada. Beberapa universitas juga membuat research groupnya dan juga mulai mengembangkan di kota-kotanya juga ada. Jadi kalau bicara regulasi atau apa mungkin dari rekan-rekan itu. Tapi so far sih untuk diimplementasi di perusahaan-perusahaan biasanya balik lagi
kebutuhan dari si perusahaannya. Karena ya tadi sejauh mana dia nanti akan menerapkan blockchain-nya, apakah yang public version ataupun yang private version ataupun yang konsorsium version-nya. Karena kalau ngomong blockchain ini seperti tadi saya bilang, sebagai contoh misalkan kalau mau bagus, universitas bisa menerapkan blockchain teknologinya di model 2, jadi 2 model tadi. Jadi untuk private mereka punya data blockchain-nya, ya. Ijazahnya kan private mereka yang punya, tapi secara publik data tersebut bisa diakses oleh orang lain. Jadi mahasiswa kalau ngelamar kerja di perusahaan apa A gitu, dia cuma kasih tahu, iya saya ada di link ini, silahkan cek. Jadi perusahaan HRD-nya sekarang juga udah mulai canggih-canggih gitu ya. Nggak menerima paper, dia cuma menerima modelnya email dan dibuka, oh oke, ijazah bisa diklik di link sini, linknya udah termasuk blockchain dan udah kredensialnya sudah oke, udah terpercaya gitu kan. Bahkan dia memiliki sertifikat, sekarang banyak yang micro kredensial. Sertifikatnya model badges gitu kan. Jadi itu juga sudah bisa diakses oleh HRD-nya. Dan saya yakin malah lebih terpercaya daripada ngasih image JPG yang begitu dibuka metadatanya Photoshop. Ini sesuatu nih, ada sesuatu. Jadi kalau ngomong untuk komunitas, setahu saya memang saya nggak terlalu masuk dengan komunitasnya gitu, karena urusannya jadi nggak ngerjain skripsi, jadi ya nggak ngerjain disertasi, proyek malahan nanti. Jadi komunitasnya ada, Pak. Setahu saya seperti itu, dan pernah juga ikutan, tapi nggak mau terjun banyak karena jatuhnya big question tadi jadi proyek malahan, dan nggak jadi ngerjain nanti malahan. Regulasinya kayak seperti itu, Mas. Baik, terima kasih Pak Fidi. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang hendak bertanya, silakan. Perkenalkan diri, monggo. Terima kasih Pak Widi. Nama saya Agus Setiawan. Saya mau tanya, ini saya orang awam di blockchain ya. Jadi definisinya nanti tolong dijelaskan lagi. Siap. Cuma setahu saya itu blockchain yang Bitcoin itu dia harus ini ya. Harus pakai energi yang besar sekali ya untuk mining gitu. Sementara hasilnya itu kan nggak seperti mining batu bara, itu ada fisiknya, dan itu bagi kemanusiaan kan ada value-nya gitu loh. Kalau ini kan saya belum nangkap value yang bagi kemanusiaan itu. Terus sekarang kan kita yang lagi transisi energi gitu ya. Jadi kita ke arah sustainable sehingga lebih ramah lingkungan gitu ya. Kalau ini nanti besar gitu, dia membutuhkan banyak energi, sementara hasilnya tidak ada manfaatnya bagi kemanusiaan. Itu kan suatu hal yang sia-sia gitu ya. Jadi kita bakar karbon, emisi gitu, sementara hasil secara fisiknya nggak ada. Itu tolong dijelaskan. Mungkin saya nggak tahu manfaatnya tadi itu. Terus yang kedua, apakah teknologi blockchain ini bisa dimanfaatkan di sektor ketenagalistrikan ya? Mungkin Bapak punya pandangan manfaat ini di sektor ketenagalistrikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Agus. Silakan Pak Fidi. Lebih berat dari penanya UHR nih. Oke. Kalau dibilang, nah itu tadi di awal saya bilang ada Bitcoin dan ada blockchain ya Mas ya. Bitcoin ini adalah implementasi teknologi blockchain. Nah, jadi kalau ngomong Bitcoin, ini ceritanya kita bicara tentang cryptocurrency. Nah, cryptocurrency, tadi juga Mas sudah bilang ini wasting energy, betul. Karena untuk Bitcoin, Bapak bisa dapat satu koinnya Bitcoin, itu miningnya dengan komputer seperti saya ini pun harus setahun. Baru dapat, itu pun kalau dapat gitu kan, karena berlomba-lomba gitu kan, bisa dihitung aja listriknya habis berapa gitu ya. Nah tapi
yang kita teliti bukan di cryptocurrency-nya, tapi lebih ke proses miningnya. Tujuannya karena blockchain ini itu adalah teknologi untuk menyimpan data yang paling secure menurut kami gitu ya. Jadi begitu data dimasukin ke dalam blockchain, dia tidak bisa diubah. Misalkan ada yang memanipulasi datanya, kalaupun bisa memanipulasi datanya, yang ada rantai belakangnya langsung putus. Atau dia harus bisa memodifikasi belakangnya lagi. Jadi memodifikasi satu, otomatis harus memodifikasi belakangnya. Kecuali yang dimodifikasi belakangnya, itu bisa. Tapi juga perlu effort. Nah, di sisi value-nya, kalau dibandingkan dengan tadi Bitcoin, ya kalau namanya Bitcoin cuma, gampangnya main money game mungkin ya. Saham ya, kayak saham gitu ya. Jadi kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kayak tadi saya bilang di awal-awal kemarin bahkan sampai hampir menembus 1M. Satu koinnya 950 something. 950 juta. Sekarang turun sampai 250 juta. Wah, kan rugi itu. Nah, itu di sisi mainnya. Tapi kalau blockchain-nya sendiri sebenarnya adalah teknologi untuk menyimpan data. Apalagi sekarang sudah bicara blockchain 3.0 dan 4.0, itu lebih ke teknologi penyimpanan data yang masif, bahkan untuk concurrent data yang tadi saya sampaikan. Jadi tujuannya kalau ngomong value, ini ada beberapa teman juga yang dari kampus lain sedang meneliti tentang blockchain-nya di bidang healthcare. Nah, mungkin kalau ngomong value di sisi kemanusiaan, blockchain-nya buat apa? Di healthcare-nya bisa. Kenapa? Contoh, kebetulan saya sendiri punya orang tua, punya mertua, giliran sakit, terus kemudian dipindahkan atau dirujuk dari rumah sakit A ke rumah sakit B, historinya nggak pindah. Diulang lagi dari nol gitu ya, pengalaman kami. Nah, kalau misalkan kita bicara healthcare di blockchain kan, artinya segala datanya harusnya bisa dong diakses oleh siapapun. Karena datanya udah tersimpan dan dijamin secure. Jadi pihak rumah sakit yang dirujuk tinggal lihat datanya, ambil di data blockchain-nya bahwa oke, terakhir tindakan medisnya seperti ini, rekam medisnya ini, misalkan sudah di USG, sudah di CT scan, datanya seperti ini, nggak perlu diulang lagi kan di rumah sakit yang dirujuknya, karena mungkin juga salah satu permainan sih, mungkin ya saya nggak tahu, biar dana BPJS-nya masuk lagi ke rumah sakit, di CT scan lagi di situ. Nah, teknologi blockchain kalau menurut saya value di sisi kemanusiaannya sebenarnya bisa, hanya mungkin kita belum. Saya rasa ini masih kajian dan terus kajian. Mudah-mudahan sih bisa seperti itu. Terus kemudian pertanyaan kedua tadi apa? Sampai lupa. Sektor energi. Oh iya. Nah, energi saya bingung yang di blockchain. Nah, paling data sih, Mas. Kalau energinya sendiri di blockchain kan saya belum nemu ya. Karena mungkin bukan field saya, jadi mohon maaf kalau saya. Karena bicara blockchain selama ini adalah memang bicara data-data yang bisa disimpan, yang untuk konsumsi publik, tapi bisa dilihat dan agak riskan terjadinya tindak manipulasi, itu bisa kita blockchain-kan supaya dia tidak bisa dimodifikasi. Contoh misalkan kalau PLN, kalau orang hackernya oke, tagihannya harusnya 1 juta dibuat cuma 100.000. Nah, misalkan seperti itu. Tapi kalau datanya udah di blockchain kan nggak bisa diubah. Setahu saya sih seperti itu. Mungkin itu yang kebayang sama saya ya, karena saya nggak kebayang juga untuk energi seperti apa. Mohon maaf. Baik, terima kasih Pak Vidi. Ini waktunya ada jam 10.30, mungkin diberikan satu penanya lagi. Ini makin panas soalnya penjelasannya makin Monggo, mungkin Bapak Ibu ada lagi yang ingin ditanyakan? Jangan nanya kapan promosi aja. Ada lagi? Oh, Pak Ulan. Ya kan tadi bilang jangan nanya, Bu. Oh, silakan. Bu Ana. Tuh, jangan nanya kiat-kiatnya menghadapi MDPI. Belum. Oke. Ya, baik, saya Ana, bimbingan dari Prof. Dadang.
Ya, kebetulan yang ditanyakan itu, Pak. Jadi, saya melihat bahwa Bapak bisa tembus Q1, tapi itu dimulai dari rejected ya. Nah, saya ingin bertanya tips apa yang dilalui sehingga bisa publish itu aja, Pak. Wah, baik, terima kasih Bu Ana untuk pertanyaannya. Silakan Pak Fidi. Tipsnya berdarah-darah. Oke, baik Bu. Yang enak itu memang masih mending reject and encourage to resubmission, masih mending Bu. Karena paper saya yang pertama itu reject by editor semua itu berapa kali Bu. Jadi udah sakit hati duluan. Begitu reject by editor kita cuma mikirnya ini salah nulis apa gitu kan, kok nggak sampai ke reviewer gitu kan. Nah, Ibu udah reject and encourage to resubmission, itu berarti sudah masuk ke reviewer, cuma mungkin diminta ada sesuatu yang bisa di-push untuk menjadi sesuatu keterbaruan. Saya pribadi juga reject and encourage to resubmission Bu awalnya. Sempet down juga sebulan. Downnya, kemarin reject by editor, sekarang reject and encourage. Nah, reject and encourage berarti kan udah di-reject tapi diminta. Dan masukannya lumayan 2,5 halaman. Tadi Ibu juga cerita di depan 5 halaman. Wah, lebih keren dari saya. 5 halaman komennya. Pertanyaannya berapa halaman Bu papernya? Itu pertanyaannya. Kalau jawabannya ya mungkin nanti lebih panjang dari Enggak, yang pas di submit itu berapa halaman? 20 halaman. Oh, oke, sama berarti. Komennya 5 halaman. Sama berarti. Saya juga 21 halaman di komen 2,5 halaman. Nah, pedes lagi komennya Bu ya. Ya tadi saya juga agak down 1 bulan, terus kemudian karena Prof Riri juga mempush, oke, masih semangat ya, saya coba menyelesaikan. Dan begitu masuk round 1, seneng sih dengan round 1-nya. Major revision Bu. dan cuma diminta 5 hari. Waduh, kalau minor revision 5 hari nyantai Pak. Ini major revision dari 2,5 halaman berubah jadi 1,5 halaman. Nah, stres itu. Akhirnya minta extend, akhirnya setujui sampai 10 hari, totalnya jadi 10 hari. Submit, dapat round 2, seneng, semoga turun. Begitu dibuka, major revision lagi. Masih major, jadi masih terakhir masuk round 3 baru muncul minor revision, tapi ngomong minor revisionnya dia lebih state bahwa ini masih bisa di-push untuk novelty-nya. Dan dia cerita gitu. Akhirnya bukan komentar. Saya melihatnya jadi gini ya. Oke, kita coba ikutin. Alhamdulillah begitu revision, mungkin apa yang diminta terpenuhi. Hari ini submit revisi minornya, besoknya dapat email accepted. Alhamdulillah. Jadi kalau kata kemarin Pak Teguh ya, selama revisinya yang diminta seperti itu dan Ibu kerjakan, reviewer tuh nggak ada alasan untuk nolak Bu kata. Jadi kiatnya itu Bu. Cuma memperbaikinya itu, wah, berdarah-darah itu bener. 5 hari, 2 hari, waduh, harus extend ini kalau belum selesai. Apalagi saya major, dikasih 5 hari, wah, pusing rombak semua itu tulisannya. Mungkin itu Bana. Baik, terima kasih Pak Fidi. Kita berikan aplaus untuk Pak Fidi dan untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang sudah berkenan menghadiri pertemuan di pagi hari ini. Untuk sesi terakhir.